Saya yakin banyak orang berpikir bagaimana bentuk kehidupan kita setelah pandemi COVID-19 ini selesai. Ada orang-orang yang berusaha membuat perakiraan berdasarkan sudut pandang ekonomi, pendidikan, gaya hidup berkaitan dengan internet, dan lain sebagainya. Saya akan fokus pada bidang keahlian saya, yaitu perilaku manusia. Bagi saya, apa yang secara fundamental akan berubah adalah perilaku kita terhadap topik produktivitas. Nah, akibatnya nanti paradigma atau mindset kita sebagai seorang klien atau pelaku bisnis juga akan berubah. Oke, jadi sebenarnya apa sih produktivitas itu? Saya terinspirasi dari Ray Dalio, seorang American billionaire di New York yang tahun 2020 ini berusia 71 tahun dan perusahaannya usianya hampir sama dengan usia saya. Produktivitas itu adalah ketika kita menghasilkan tambahan manfaat bagi orang lain. Sedangkan konsumsi itu adalah ketika kita menerima atau membeli manfaat dari orang lain. Sekali lagi, produktivitas itu adalah ketika kita menghasilkan tambahan manfaat bagi orang lain. Sedangkan konsumsi itu adalah ketika kita menerima atau membeli manfaat dari orang lain. Misalnya petani memberikan tambahan manfaat dengan cara memperbanyak satu bibit beras menjadi tanaman padi dengan butir beras yang lebih banyak. Para supplier memberikan tambahan manfaat dengan membawa hasil pertanian atau perkebunan tadi itu dari desa menuju ke kota atau dari kota yang satu ke kota yang lain. Itu contoh produktivitas yang berkaitan dengan memanfaatkan reproduksi alam. Logika prinsip yang sama juga berlaku dengan nelayan dengan ikan atau penambang dengan hasil bumi yang lebih melangka seperti minyak, emas, dan lain sebagainya. Tapi produktivitas itu ada yang memanfaatkan kemampuan dari manusia itu sendiri. Misalnya pekerja kasar atau yang di Amerika disebut dengan essential workers. Produktivitasnya terletak di tenaganya. Mereka menggunakan tenaga mereka misalnya untuk memindahkan barang, membersihkan jalan, dan seterusnya. Atau para graphic designer misalnya dengan gambar-gambar yang mereka hasilkan. Atau para programmer dengan program dan aplikasi yang mereka hasilkan. Atau para entertainer dengan karya-karya mereka yang menghibur. Atau para dokter dengan pengetahuan medis mereka. Nah, di masa COVID ini, segalanya seolah-olah dievaluasi ulang. Dan produktivitas-produktivitas yang manfaatnya dirasa tidak terlalu besar akan mendapatkan nilai yang buruk. Industri makanan misalnya. Dengan adanya social distancing, PSBB, dan menipisnya uang yang bersedia kita belanjakan, maka beberapa orang secara esensi mulai mengevaluasi dan bertanya seperti ini. Apa manfaat sesungguhnya dari membayar jasa atau produkmu ini? Para pebisnis makanan yang dulu sekedar mengandalkan bagusnya tempat akan rawan hancur. Sedangkan para pebisnis yang mengandalkan kualitas, cita rasa, dan harga akan punya peluang yang lebih besar untuk selamat atau bahkan mendapatkan klien-klien baru. Di industri saya, industri yang berhubungan dengan pendidikan atau pengetahuan juga akan begitu. Jangankan klien, saya pun sebagai pelaku bisnis juga bertanya hal yang sama. Kalau pengetahuannya sebetulnya bisa diakses atau dipelajari sendiri oleh para klien, kenapa mereka harus membayar? Itulah salah satu dasar kenapa saya dan tim memproduksi materi-materi free insights di Instagram dan YouTube. Menurut saya, setelah masa corona ini berakhir, para konsumen dunia pendidikan atau informasi ini akan jadi lebih selektif. Kalau fungsi bisnis itu hanya sekedar memudahkan mereka tahu informasi yang sebetulnya juga ada di toko-toko buku atau bertebaran secara gratis di internet itu, maka harga jualnya akan turun drastis. Tapi kalau informasi atau pendidikan yang unit bisnis itu berikan, sumbernya relatif sulit diakses, atau unit bisnis itu bukan sekedar memberikan informasi, tapi benar-benar bisa mengubah hidup para kliennya, maka harganya bahkan bisa tambah mahal. Jadi seperti yang saya bilang tadi, pandemi corona ini seolah-olah mengevaluasi segala sesuatu. Produktivitas yang manfaatnya dirasa tidak terlalu besar akan mendapatkan nilai buruk. Tapi saya ingin menarik konsep ini bukan hanya di skala pribadi atau skala unit bisnis, tapi ke skala kota atau negara. Sekarang bayangkan kalau kota atau negara kita lebih banyak mengonsumsi daripada memproduksi. Maka kota dan negara kita pun dalam masalah besar, ya kan? Kalau negara kita lebih banyak impor daripada ekspor, kalau internet, buku, artikel, data, pengetahuan, konsep, dan materi-materi edukasi kita lebih banyak sekedar diimpor dari negara-negara lain,
Dan kalau kita terus-menerus lebih banyak jadi konsumen dan bukan produsen, maka ketika masa-masa seperti ini terjadi lagi, tidak peduli seberapa banyak uang yang kita miliki, hasil evaluasi produktivitas kita akan selalu terasa sangat mengerikan. Jadi di masa COVID-19 ini, mungkin pertanyaan ini yang harus kita bangun dan kembangkan jawabannya. Nilai tambah apa yang bisa aku produksi bagi orang lain?